Shalom, apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dalam mata kuliah Spiritualitas Kristen, di mana pada saat ini kita masuk dalam pertemuan yang ke-6 dengan pokok bahasan tentang penyakit rohani. Untuk pertemuan kali ini, kalian hanya akan mendengarkan video materi yang akan Ibu jelaskan. Jadi Ibu harap kalian dapat memahami bahkan menyimak video materi ini dengan baik, karena dari video materi ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan pada akhir materi nanti. Baik, Ibu langsung saja. Ketika kita berbicara penyakit, ya, kita tahu bahwa penyakit itu adalah kondisi di mana organ atau bagian tubuh tertentu mengalami keadaan buruk seperti itu karena disebabkan oleh mikroorganisme yang berbahaya, misalnya seperti bakteri, virus, atau ada luka, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, terkena racun, dan hal-hal lain seperti itu. Sehingga jika ada penyakit, maka dokter itu biasanya akan melihat gejalanya apa, kemudian diidentifikasi penyebabnya apa. Baru setelah diketahui penyebab dan gejalanya, maka akan dilakukan penanganan untuk mengatasi penyakit tersebut. Sehingga kalau kita di rumah sakit biasanya, ketika sudah diketahui penyakitnya dan penyakit itu harus diobati melalui berbagai macam perawatan yang ada dalam kesehatan atau dalam rumah sakit seperti itu. Nah, jadi penyakit itu bukan hanya ada dalam dunia kesehatan, tetapi dalam kerohanian pun penyakit itu sebenarnya ada. Nah, makanya dalam pembahasan kita pada saat ini berbicara tentang penyakit rohani. Nah, apa saja itu yang disebut dengan penyakit rohani? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang disebut dengan kejenuhan rohani. Jika melihat dari dasar katanya jenuh, ya, jenuh itu artinya keadaan fisik atau emosi seseorang yang merasa kehilangan semangat. Dia merasa tidak bergairah, bahkan cenderung putus asa atau depresi. Itu jenuh namanya. Nah, jadi kejenuhan rohani itu mengarah pada keadaan di mana orang itu kelelahan secara mental dan emosi. Jadi kalau dunia kesehatan orang sakit itu kan harus diobati dan istirahat. Tapi kalau penyakit rohani, khususnya dalam hal kejenuhan rohani ini, tidak bisa diobati hanya dengan istirahat. Nah, sehingga itu menyebabkan dia kehilangan gairah rohani. Artinya orang ini mulai menjauhkan diri dari aktivitas-aktivitas rohani karena ia merasa tidak mampu lagi melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seperti itu. Kalau bisa diumpamakan, orang yang jenuh rohani itu seperti sebuah motor yang tangki bensinnya habis, kemudian bannya kempes, atau businya tidak berfungsi sekalipun sudah dibersihkan, begitu. Sehingga orang yang mengalami kejenuhan rohani itu keadaannya sangat menekan, sehingga membuat dia stres. Ada dua hal utama di sini. Yang pertama, orang yang jenuh secara rohani dia akan kehilangan keseimbangan, dan yang kedua dia akan kehilangan kendali ego. Artinya orang yang ada dalam penyakit rohani ini dia tidak bisa lagi membuat perbedaan atau menyeimbangkan antara mana kegiatan-kegiatan yang prioritas untuk Tuhan dan mana kegiatan-kegiatan yang prioritas untuk dirinya, begitu. Kadang kegiatan yang dia lakukan itu bisa timpang sebelah, bahkan bisa tumpang tindih, dan itu membuat dia
semakin merasa tertekan dan kehilangan gairah untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Dalam Alkitab sendiri ada contoh kasus kejenuhan rohani dari tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal. Contohnya yang pertama Musa. Musa pernah mengalami kejenuhan rohani ketika saat itu orang-orang dari bangsa Israel datang kepada Musa untuk mempertanyakan mengenai perkara mereka. Apa yang Musa lakukan? Musa hanya duduk terdiam. Sementara sebuah orang berdiri di hadapan Musa. Mungkin apa yang dilakukan oleh Musa itu, Musa sudah tidak bisa berpikir lagi begitu, mengalami kejenuhan rohani. Karena orang Israel itu selalu mendesak dia, menekan dia, sehingga Musa tidak bisa melakukan aktivitas rohani seperti yang ia lakukan. Dia hanya duduk terdiam dan merenungi apa yang akan dia lakukan. Dan pada akhirnya mertua Musa kemudian memberikan masukan kepada Musa supaya Musa dapat mengangkat orang-orang yang cakap dan menjadikannya sebagai hakim atas bangsa itu. Bukan hanya Musa, Elia pun pernah mengalami kejenuhan rohani pada saat menuju gunung Allah atau gunung Horeb. Elia mengalami kelelahan. Ia semacam patah semangat, bahkan terdiam dalam waktu yang lama di padang gurun, terduduk di bawah pohon arar di wilayah Beersheba. Nah, jadi dalam kejenuhannya itu datang malaikat Tuhan yang menguatkan Elia dan menyuruhnya makan supaya kekuatan Elia kembali pulih. Raja Daud juga pernah mengalami kejenuhan rohani. Ketika ada banyak pergumulan permasalahan yang dialami oleh Raja Daud, kita dapat melihat dalam mazmur-mazmur, puisi-puisi, syair yang ditulis oleh Raja Daud dalam tulisannya. Jadi kalau kita menelaah dalam syair atau tulisan yang dibuat oleh Daud, dia menuliskan kegelisahannya, suasana hatinya, tetapi dengan kata-kata yang puitis begitu. Dalam syairnya itu kalau kita baca dalam kitab Mazmur, sering Daud mengatakan bahwa pada saat itu dia merasa lemah, merasa lelah, tidak berdaya, dan dia mengutarakannya kepada Allah bahwa walaupun dalam kelemahan ketidakberdayaannya, Daud sungguh-sungguh mau menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Dalam Perjanjian Baru, Paulus pun pernah mengalami kejenuhan rohani. Ketika Paulus bekerja keras untuk mendirikan jemaat-jemaat pada saat itu, Paulus juga pernah berduka cita. Paulus mengalami kesedihan yang mendalam karena ada banyak sekali rintangan, tantangan yang Paulus hadapi dalam pekabaran Injil dan jemaat-jemaat yang ia layani, bahkan ia bangun begitu. Tapi itu manusiawi. Namun di tengah kejenuhan rohaninya, Paulus mampu bangkit. Bahkan ia bersyukur di dalam Kristus karena ia bisa menjadi kepala bagi jemaat, bahkan mengaruniakan kasih dan damai sejahtera kepada seluruh jemaat. Oke, itu hanya contoh kasus di mana para tokoh-tokoh Alkitab pun sebenarnya pernah mengalami hal ini atau pernah berada pada titik kejenuhan rohani. Nah, lalu apa saja sebenarnya pemicu kejenuhan rohani itu? Kenapa orang bisa sampai pada titik ini? Ada banyak pemicu atau penyebab kenapa orang bisa mengalami kejenuhan rohani. Yang pertama, mungkin orang itu pernah merasakan kekecewaan yang mendalam karena berbagai macam sebab. Mungkin dia pernah merasa gagal dalam hal kegiatan atau ketika dia mengikuti sebuah perlombaan seperti itu, dia merasa gagal. Atau ketika dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin atau orang yang bertanggung jawab atas sebuah kegiatan, tetapi kegiatan yang dilakukan itu tidak sukses sesuai dengan yang ia harapkan, ia merasa gagal
begitu. Jadi hal itu bisa menjadi pemicu orang itu mengalami kejenuhan rohani. Nah, bukan hanya itu, yang ketiga, pemicunya dia bisa dikritik bertubi-tubi dari berbagai macam pihak. Nah, karena hatinya, mentalnya ini tidak bisa menerima kritikan, akhirnya ia mengalami kejenuhan rohani. Ada juga orang mengalami kejenuhan rohani karena merasa tidak diperhatikan. Ia sudah berbuat yang terbaik, kemudian dengan segenap tenaganya, pikirannya, waktunya ia curahkan semuanya. Misalnya ada kegiatan, ia sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi kegiatan itu, tetapi orang-orang tidak mau menghargai dia, tidak mau memperhatikan dia. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu kenapa orang bisa mengalami kejenuhan rohani. Hal lain lagi bisa karena orang itu berselisih paham dengan rekan atau teman dekatnya. Sehingga yang awalnya misalnya suka ibadah bersama-sama begitu, pelayanan bersama-sama, tetapi karena ada hal-hal yang membuat mereka berselisih paham, akhirnya dia tidak aktif lagi melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Mungkin karena tidak bertegur sapa dengan rekan dekatnya itu, sehingga itu memicu kejenuhan rohani seseorang. Selain hal tersebut, ada juga pemicu lain, yaitu ketika dia punya masalah yang banyak begitu, dia terdesak, bahkan dia merasa masalahnya itu tidak punya jalan keluar. Seolah-olah buntu. Dia sudah berdoa kepada Tuhan siang dan malam begitu, meminta kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar, agar dimudahkan segala masalah, hal yang menimpa kehidupannya, tetapi tidak juga ada jawaban. Nah, itu juga bisa membuat orang menjadi jenuh secara rohani. Hal yang terakhir yang dapat menjadi pemicu atau penyebab kenapa orang bisa jenuh secara rohani adalah banyaknya tugas dan pekerjaan. Sehingga karena dia terlalu keras bekerja, kemudian istirahatnya kurang begitu, sehingga hal itu menyebabkan frustasi dan stres yang mendalam. Dan itu pun berdampak kepada kerohaniannya. Waktu untuk Tuhan menjadi sedikit, bahkan tidak ada. Dan ketika setiap hari selalu seperti itu, akhirnya orang itu mengalami kejenuhan rohani. Jadi itu pemicu ataupun penyebab kenapa orang bisa mengalami kejenuhan rohani. Sekarang kita akan melihat apa saja gejala orang yang mengalami kejenuhan rohani. Seperti yang Ibu katakan di awal tadi, kalau misalnya orang mengalami sakit atau penyakit di dunia kesehatan, dokter itu mengidentifikasi gejalanya dulu. Pasti dia tanya, sakitnya di mana, yang dirasakan apa, kayak gitu. Nah, jadi orang yang mengalami kejenuhan rohani itu pun juga punya gejala. Apa saja gejalanya? Ada 5 poin yang akan kita bahas di sini. Gejala yang pertama dari segi fisik. Orang yang mengalami kejenuhan rohani dari segi fisik, dia akan mengalami kelelahan tubuh. Mungkin karena banyaknya tugas atau pekerjaan yang harus dia lakukan, sehingga ketika tubuhnya lelah, dia tidak lagi produktif begitu. Bahkan orang yang mengalami kejenuhan rohani itu cenderung insomnia atau susah sekali tidur. Nafsu makannya bisa berkurang atau bisa juga bertambah. Kalau bertambah ya syukur, makin gemuklah dia. Tapi kalau berkurang ya makin kurus, sudah dia jenuh secara rohani, malah menambah penyakit yang lain lagi begitu. Itu secara fisik ya. Kemudian yang kedua, gejala dari kejenuhan rohani itu dalam hal mental atau pikiran begitu. Orang ini menjadi terlalu khawatir sehingga rasa takutnya itu berlebihan. Bahkan kalau dalam ukuran manusia normal itu rasa takutnya itu semacam tidak masuk akal. Begitu. Ada banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ia ciptakan sendiri dalam pikirannya,
sehingga orang ini menjadi kehilangan sudut pandang atau kehilangan perspektif. Bahkan ia sulit membuat keputusan, ia kehilangan percaya diri, di mana awalnya dia itu adalah orang yang percaya diri, suka tampil di depan, tetapi ketika ia mengalami kejenuhan rohani, orang ini menjadi kehilangan percaya diri. Begitu. Itu secara mental atau pikiran gejalanya. Kemudian yang ketiga, secara emosi. Kalau kita berbicara perasaan di sini. Orang yang mengalami kejenuhan rohani, perasaannya itu kosong. Dia merasa dia kehilangan pengharapan. Seperti yang Ibu katakan pemicunya tadi, dari pemicunya tadi mungkin dia sudah berdoa kepada Tuhan siang malam setiap hari seperti itu. Tetapi ketika doanya tidak juga dijawab oleh Tuhan, bahkan masalahnya semakin banyak, tugas dan tanggung jawabnya semakin tidak bisa dia emban begitu. Dia merasa kehilangan pengharapan sehingga secara emosi dia depresi, sedih, merasa hidupnya tidak punya semangat. Bahkan kadang orang yang mengalami kejenuhan rohani akan mudah sekali untuk tersinggung, sensitif. Bahkan dia mudah sekali untuk menangis. Begitu. Pada puncaknya, orang yang mengalami penyakit ini, karena dia selalu merasa gagal terus-menerus, kadang-kadang bisa timbul keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu secara emosi. Parahnya di situ, begitu. Kemudian dalam hubungan sosial, ini sudah Ibu singgung sedikit tadi dalam hal emosi. Dalam hubungan sosial atau hubungan dengan sesama, orang yang mengalami kejenuhan rohani itu akan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Sehingga dia mulai menjauhi orang-orang terdekatnya satu persatu. Dia merasa dirinya hanya ingin menyendiri begitu. Bahkan dia merasa orang-orang itu mencemooh dia, orang-orang itu menyudutkan dia, padahal tidak demikian. Nah, sehingga ia merasa ditolak oleh lingkungannya dan sulit sekali untuk rileks. Pikirannya tidak bisa santai karena dipenuhi dengan pikiran-pikiran dan ketakutan-ketakutan yang tidak perlu sebenarnya. Itu gejalanya untuk aspek sosial. Kemudian ini yang terpenting dalam aspek spiritual atau hubungannya dengan Tuhan. Orang dalam penyakit ini dia mengalami kesulitan untuk mengerti firman Tuhan. Yang mana pada awalnya ketika ada firman Tuhan mudah sekali dia menerima, bahkan dia lakukan dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia sudah mengalami kejenuhan rohani, dia sulit sekali untuk mengerti firman Tuhan. Bahkan kehilangan kemampuan untuk dekat dengan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Karena pikiran-pikiran yang lain itu sudah memenuhi kepalanya begitu, sehingga ketika firman Tuhan itu mau masuk, dia sudah memblok dirinya untuk memahami dan mengerti firman Tuhan itu. Nah, jadi ketika ada orang sudah berada pada titik ini dan mengalami gejala-gejala ini, ibarat dalam ilmu kesehatan, kalau sudah tahu gejalanya apa, sakitnya di mana, sudah diidentifikasi penyakitnya, jadi harus diobati. Nah, jadi ketika orang mengalami penyakit kejenuhan rohani, bagaimana cara mengobatinya? Ada 4 hal di sini cara mengobati atau mengatasi penyakit kejenuhan rohani itu. Yang pertama, ketika punya masalah atau pergumulan yang berat, seharusnya orang itu tidak melarikan diri tetapi menghadapi dengan berani. Banyak orang ketika punya permasalahan atau pergumulan, dia merasa kuat, merasa mampu, bahkan berpura-pura begitu. Menutup diri dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak baik-baik saja. Di depan orang lain mungkin dia akan merasa saya baik-baik saja, tetapi ketika sampai di rumah dia akan merenung kembali, akan diam kembali begitu. Kemudian muncul lagi ketakutan-ketakutan dalam dirinya. Seharusnya tidak perlu berpura-pura atau sebaliknya menjadi tenggelam dalam rasa
penyesalan begitu. Orang yang ada dalam penyakit kejenuhan rohani ini harus berani mengakui keadaannya, bahkan harus berusaha lepas dari keadaan yang ia rasakan pada saat itu. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, orang itu harus menerima keadaan dan jangan melawannya. Karena seperti yang Ibu katakan di awal tadi, banyak orang yang menyangkal. Dia punya banyak masalah, kepalanya ini sudah penuh dengan masalah-masalah ini dan itu yang tidak terselesaikan. Bahkan ada banyak pihak-pihak yang mendesak dan menekan seperti itu, tetapi dia lawan, dia sangkal, oh saya baik-baik saja. Nah, sebenarnya ketika orang melawan atau menyangkal bahwa dia punya masalah atau pergumulan, itu justru mempersulit pemulihan begitu. Justru ketika kita meminta pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan, itu adalah kunci untuk bangkit dari keadaan atau gejala-gejala tadi. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi kejenuhan rohani yaitu belajar untuk mengapung. Apa maksud mengapung di sini? Mengapung artinya seperti kita berenang, begitu ketika kita mengapung, tubuh kita harus rileks, santai. Nah, begitu juga ketika kita mengalami pergumulan masalah, atau ketika kita sudah sampai pada titik jenuh secara rohani, maka kita harus belajar untuk lebih rileks, melakukan aktivitas kita dengan mengganti pikiran-pikiran negatif dan jangan melawan arus, karena akan membuat kita lebih mencapai tujuan kita ketika kita bisa melakukan aktivitas dengan pikiran-pikiran yang positif. Jadi singkirkan segala macam ketakutan-ketakutan, kecurigaan-kecurigaan yang ada dalam pikiran kita. Kemudian yang keempat, biarkan waktu ikut menyembuhkan. Jangan kita membuat target, oh saya harus sembuh nih dalam 3 hari misalnya, saya harus bisa bangkit dari keadaan ini. Karena kalau kita memaksa keadaan kita, di mana tubuh, mental, atau emosi kita masih tidak mau menerima, itu tidak akan pernah bisa. Jadi biarkan waktunya ikut menyembuhkan. Karena seiring dengan berjalannya waktu, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita, dan membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Jadi kita harus memberikan waktu untuk Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan, seperti itu. Jadi itu cara-cara mengobati kejenuhan, penyakit kejenuhan rohani. Baik, kita lanjut. Ada penyakit rohani yang kedua lagi, namanya penyakit kekeringan rohani. Ini berbeda ya. Jika tadi jenuh atau bosan secara rohani, ini rohaninya mengalami kekeringan. Kalau dalam musim kemarau itu kalau sudah kekeringan, tanah-tanah pun sampai seperti retak begitu. Kemudian sungai-sungai pun mengalami kekeringan, bahkan banyak di desa-desa tertentu sampai tidak ada sumber air karena semuanya kering musim kemarau. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Rohani pun bisa mengalami kekeringan. Jadi pengertian kekeringan rohani itu adalah keadaan di mana seseorang itu kehabisan atau tidak memiliki lagi kekuatan rohani yang berasal dari firman Tuhan, sehingga keadaan kerohaniannya menjadi lemah dan tidak memiliki kuasa. Jadi perhatikan baik-baik perbedaannya antara penyakit kejenuhan rohani dengan kekeringan rohani ya. Kalau jenuh tadi itu disebabkan karena dia mengalami kekecewaan yang mendalam, mungkin karena dia pernah mengalami kegagalan begitu. Dia dikritik tapi hatinya tidak mau menerima, ada banyak tugas pekerjaan, masalah yang mendesak dan menekan dia terus-menerus sehingga dia mengalami jenuh secara rohani. Tidak lagi terlibat aktif dalam kegiatan atau aktivitas-aktivitas rohanian. Itu kejenuhan rohani. Kalau kekeringan rohani, orang ini awalnya punya rohani, begitu. Tetapi karena ada godaan-godaan dosa,
yang menghadang di hadapannya, sehingga itu membuat imannya goyah. Nah, sehingga dia jatuh dalam dosa itu, dia tolerir dosa itu, bahkan dosa itu semakin bertambah banyak dan banyak. Yang awalnya dia punya anggaplah iman yang subur seperti itu, berbuah yang lebat, akhirnya menjadi kering, mengalami kekeringan. Itu bedanya, ya. Jadi untuk kekeringan rohani ini apa saja gejalanya? Ada 4 gejala di sini. Yang pertama, masalah tidak selesai. Jadi untuk gejalanya hampir mirip dengan penyakit kejenuhan rohani tadi, karena ada begitu banyak masalah yang menekan, masalah yang timbul sehingga tidak terselesaikan dengan baik. Itu gejala yang pertama. Kemudian gejala yang kedua, kehilangan arah dan motivasi yang benar, khususnya dalam pelayanan. Ya. Kenapa dia bisa kehilangan arah dan kehilangan motivasi? Karena godaan dosa tadi. Jadi itu bedanya. Kalau kejenuhan itu kebanyakan faktor berasal dari diri, walaupun ada faktor dari luar seperti kritik dari orang lain yang tidak bisa dia terima begitu. Tapi kalau untuk gejala kekeringan rohani ini, dia kehilangan arah dan motivasi karena godaan-godaan dosa yang ada di depannya. Dan itu membuat dia kehilangan semangat dalam pelayanan, bahkan kelihatan pertumbuhan rohaninya tidak dapat dirasakan lagi, bahkan tidak dapat dilihat dengan kasat mata oleh orang-orang terdekatnya. Sehingga kadang ketika dia sudah mengalami kekeringan rohani, dia hilang semangat, hilang sukacita, dia punya keinginan untuk mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Bahkan orang yang sudah mengalami kekeringan rohani ini, gejalanya, dia sudah mulai meninggalkan tanggung jawabnya, baik dalam hidup maupun pelayanannya, karena tergoda dengan hal-hal kedagingan atau duniawi yang lebih menjanjikan, seperti itu. Bahkan orang ini mulai mentolerir dosa, menyibukkan diri dalam pelayanan, tetapi hatinya tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Bahkan ujung-ujungnya ketika dia mentolerir dosa, dia kemudian dihantui oleh rasa bersalah. Nah, itu gejala dari kekeringan rohani. Lalu apa saja penyebab untuk kekeringan rohani ini? Ada 5 penyebab di sini. Yang pertama, terlalu sibuk. Nah, jadi orang yang mengalami kekeringan rohani ini karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya selain pelayanan, sehingga ia melupakan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan rohaninya, dan dia merasa bahwa dia mampu melakukan pekerjaan tugas itu tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk terus bertahan. Itu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, di tengah kesibukannya sehingga firman Tuhan itu tidak lagi menjadi sumber energi terbesarnya. Karena seluruh energinya sudah ia berikan untuk kehidupan duniawi, seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga, orang ini terlalu banyak memberi, padahal kekuatan rohaninya tidak cukup banyak untuk diberikan. Jadi ada semacam ketidakseimbangan di sini. Dia berusaha untuk aktif seperti itu, melayani, tetapi hati dan pikirannya sudah tidak berpusat lagi kepada Tuhan karena ada godaan kedagingan atau duniawi yang ada di depannya tadi, sehingga semacam ada ketidakseimbangan. Dia mau memberi untuk pelayanan, tetapi rohaninya, kekuatan rohaninya sudah mengalami kekeringan, tidak cukup untuk menutupi pelayanan yang ia berikan. Rohaninya tidak sesuai atau tidak pas, seperti itu. Kemudian yang keempat,
penyebab orang yang mengalami kekeringan rohani, dia tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya. Sehingga hidup orang ini hanya menjadi kegiatan yang tidak berarah dan kehilangan kemampuan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang kelima, menumpuknya dosa-dosa yang tidak dipedulikan. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, bahwa kunci dari orang yang mengalami kekeringan rohani adalah karena dia mentolerir dosa. Ada banyak dosa-dosa, tawaran-tawaran dunia yang ada di depannya, dia tolerir semuanya. Begitu, sehingga dosa-dosa itu menumpuk, firman Tuhan tidak lagi menjadi prioritas atau fokus dalam hidupnya, sehingga firman Tuhan itu hanya sekedar latihan intelektual saja bagi otaknya, seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah tahu gejalanya, kemudian mengidentifikasi penyebab dari penyakit kekeringan rohani itu, bagaimana cara mengobatinya? Jadi ada 4 hal di sini cara mengatasi atau cara mengobati kekeringan rohani itu. Yang pertama, jangan membuang waktu. Cepat-cepatlah mencari pertolongan. Artinya ketika kita merasa bahwa kita sudah mengalami kekeringan rohani dengan melihat gejala-gejala tadi, jangan kita simpan sendiri. Kita harus mencari teman untuk kita mencurahkan apa yang kita rasakan. Jadi kita harus menyingkirkan rasa malu dan sombong untuk mengakui bahwa inilah keadaan kita. Bahwa keadaan kita ini darurat. Rohani kita ini perlu ditolong. Begitu. Bahkan kita harus meminta pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan, karena pintu pertobatan itu akan selalu terbuka bagi orang yang mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Jadi harus ada keberanian yang kita nyatakan kepada Tuhan agar kita bisa mengevaluasi hidup kita, dan Tuhan akan pasti memberikan kesempatan bagi kita agar kita bisa membangun kembali karakter kita, bahkan menyiram kembali rohani kita yang kering itu untuk menjadi segar kembali. Itu yang pertama. Kemudian cara mengobati kekeringan rohani yang kedua, kita harus melakukan perenungan secara pribadi. Jadi dalam perenungan itu kita saat teduh, berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menyegarkan kembali hidup kita. Selain kita membaca firman Tuhan yang akan menguatkan kita, kita juga bisa membaca renungan-renungan harian atau buku-buku rohani, bahkan mendengarkan lagu-lagu rohani yang mungkin bisa menolong kita untuk bangkit dari keterpurukan kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi kekeringan rohani yang ketiga, kita kurangi kegiatan kita yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Dan sediakan waktu khusus atau disiplinkan diri untuk dapat bertemu dengan Tuhan, agar hidup kita kembali memiliki aliran-aliran air hidup yang mengalir dengan segar, sehingga tidak lagi mengalami kekeringan. Bahkan kita dapat menyadari bahwa kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan, dan sangat penting bagi kita untuk belajar menikmati persekutuan dengan Tuhan, bahkan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kelima, cara mengatasi kekeringan rohani, yang keempat, cara mengatasi kekeringan rohani, yaitu berhenti hanya untuk mencari berkat-berkat Tuhan. Kadang ada orang yang naif seperti itu. Ada orang yang berambisi melayani Tuhan atau ikut ibadah hanya untuk mencari berkat-berkat Tuhan, hanya untuk mencari hal-hal yang baik saja. Padahal mengikut Tuhan tidaklah demikian. Mengikut Tuhan tidaklah selalu ada enaknya saja begitu, tetapi mengikut Tuhan itu butuh pengorbanan. Sebab Tuhan ingin melihat seberapa setia atau seberapa kuat iman kita ketika diperhadapkan dengan pergumulan permasalahan kehidupan yang kadang membuat manusia bisa goyah iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Jadi jangan ketika kita mengikut Tuhan hanya untuk mencari berkat saja. Akan tetapi yang kita cari terlebih dahulu adalah Sang pemberi berkat itu.
Nah, ketika kita senantiasa mencari Tuhan dalam kehidupan kita yang memberikan berkat itu, maka hidup kita pun akan diberkati. Bahkan kita pun akan dapat menjadi sumber sumber berkat bagi orang lain seperti itu. Baik, itu penyakit-penyakit rohani yang dibahas dalam pertemuan ini ada 2 tadi. Yang pertama, penyakit kejenuhan rohani. Yang kedua, penyakit kekeringan rohani. Dari kedua penyakit ini sudah ada identifikasi gejalanya apa, kemudian penyebabnya apa, dan cara mengobatinya seperti apa. Dan kemudian untuk mengakhiri video materi ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan berdasarkan materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Ada 2 pertanyaan tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami A. kejenuhan rohani, B. kekeringan rohani? Jadi kalian jawab dengan jujur selama kalian hidup di dunia ini, atau mungkin sebelum kalian masuk dalam perkuliahan, mungkin ketika masih duduk di bangku SMP, SD, atau SMA, apakah kalian pernah mengalami kejenuhan rohani maupun kekeringan rohani? Jadi jawab dengan jujur, dan kalau misalnya pernah, ceritakan pengalaman kalian itu seperti apa, lalu bagaimana cara kalian mengatasinya waktu itu ketika kalian mengalami kedua hal ini. Bagaimana cara kalian mengatasinya sehingga kalian masih bisa bangkit, atau mungkin sampai sekarang kalian masih mengalami kedua hal ini dan belum mengalami pemulihan atau masih belum bangkit seperti itu. Jadi Ibu minta kalian menceritakan pengalaman kalian yang berkaitan dengan hal ini secara jujur seperti itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan nasihat yang akan Anda berikan kepada orang yang mengalami kejenuhan rohani. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, seandainya ada teman atau mungkin keluarga yang mengalami gejala-gejala kejenuhan rohani, kalian akan memberikan nasihat seperti apa? Jadi jelaskan dan uraikan di sana nasihat atau saran yang akan kalian lakukan terhadap orang yang mengalami penyakit rohani ini. Baik, Ibu rasa jelas sudah 2 pertanyaan yang akan menjadi tugas kalian. Jadi Ibu minta kedua tugas ini bisa tulis tangan atau bisa juga diketik dan dikumpulkan pada hari ini juga. Jam terakhir pengumpulan yaitu pada waktu perkuliahan kita berakhir. Jadi perkuliahan kita itu dimulai pukul 10 sampai 11.40. Jadi selama waktu itu Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan 2 pertanyaan yang ada di sini. Nanti tugasnya akan Ibu upload di Google Classroom, jadi kalian bisa mengumpulkan tugas ini di situ. Jadi demikian untuk video materi dan tugas yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Ibu berharap dari materi ini dapat menjadi pengetahuan bagi kalian, bahkan dapat memperkuat iman dan pengharapan kalian kepada Tuhan agar kalian tidak sampai jatuh kepada penyakit-penyakit rohani yang sudah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih sudah menyimak video materi ini dengan baik. Kerjakan tugasnya dengan baik, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.